Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B AKL 1 akan mempresentasikan hasil review kami dari artikel yang berjudul Mempengaruhi Faktor dan Mekanisme Merger Perusahaan Batubara dan Akuisisi dari Perspektif Kemampuan Dinamis, yang ditulis oleh Zhen Zhou dan Min Zhou dari School of Economics and Management, China University of Mining and Technology, Suzhou, Jiangsu, Provinsi Cina. Berikut nama preview kami. Yang pertama, Raulita Ramadina, NPM 129. Lalu yang kedua, Daiva Savero, NPM 136. Yang ketiga, Fitrah Desnata, NPM 142. Lalu yang keempat ada Ahmad Septa, NPM 144. Lalu yang kelima ada saya, Jevelyn Afadina, NPM 160. Dan yang terakhir ada Kevas Bernardinova, NPM 170. Di sini saya, Jevelyn Afadina, akan menjelaskan tentang abstrak dari artikel yang kami review hari ini. Penelitian ini membahas tentang merger dan akuisisi yang merupakan cara penting bagi perusahaan batubara untuk memperoleh sumber daya kompetitif utama, kompetensi inti, dan mencapai pertumbuhan secara cepat. Dalam penelitian yang ada, lebih banyak penekanan ditempatkan pada integrasi, kebijakan, metode, dan evaluasi kinerja. Namun kurang analitis, teoritis, dan pengujian empiris pada kunci. Faktor pengambilan keputusan dan mekanisme pendorong ME perusahaan batubara dalam makalah ini, model konseptual dari mempengaruhi faktor dan mekanisme aksi perusahaan batubara ME dibangun, dan hubungan antara faktor-faktor konstitusi kemampuan dan kinerja perusahaan batubara dibahas dari perspektif kemampuan dinamis. Berdasarkan 323 data sampel perusahaan batubara di daerah penghasil batubara utama di Cina, hipotesis penelitian secara empiris diuji oleh regresi hierarkis dan model persamaan struktural. Penelitian ini mengungkapkan bahwa peraturan pemerintah, persaingan industri, orientasi kewirausahaan, dan kewaspadaan organisasi memiliki efek positif yang signifikan terhadap perusahaan batubara. Peraturan pemerintah dan persaingan industri memiliki dampak positif pada persepsi lingkungan dan konfigurasi ulang sumber daya. Tetapi dampak yang tidak signifikan pada integrasi sumber daya yang juga memverifikasi efek negatif antara peraturan pemerintah dan industri persaingan. Lalu yang selanjutnya adalah pendahuluan. Jurnal ini mendeskripsikan progres pengembangan Cina beberapa tahun terakhir dengan terus memperkuat regulasi dan kontrol industri batubara dengan mempromosikan merger dan akuisisi, membangun kelompok perusahaan batubara besar, dan meningkatkan konsentrasi industri. Pada tingkat makro, negara telah mengeluarkan beberapa pendapat tentang percepatan merger, reorganisasi, transformasi, dan peningkatan perusahaan batubara, serta mempromosikan penarikan kelebihan dan mundurnya kapasitas produksi, serta kemajuan industri melalui merger dan reorganisasi. Sedangkan pada tingkat mikro, ME antara perusahaan batubara besar dan usaha batubara kecil lokal melonjak, serta sejumlah perusahaan batubara raksasa seperti China Energy, Shandong Energy, dan Jinneng Group telah didirikan satu setelah lain. ME telah menjadi strategi penting bagi perusahaan batubara untuk memperoleh daya utama dan kemampuan inti. Lalu, makalah ini berkontribusi menghubungkan batubara dan model hubungan yang mempengaruhi faktor dan tindakan mekanisme merger dan akuisisi perusahaan batubara yang telah dibangun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Kevas Bernardinova Yenada, NPM 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 bagian 1 dan bagian 2. Pertama-tama di sini ada bab 2 bagian 1, yaitu peraturan pemerintah dan integrasi M&A perusahaan batubara. Peraturan pemerintah mengacu pada proses di mana pemerintah di semua tingkatan mengatur, membatasi,
dan mengelola perilaku perusahaan batubara M&A dan integrasi pasca merger. Lingkungan M&A mencakup lingkungan kelembagaan dan lingkungan pasar. Pemerintah adalah faktor terpenting yang menentukan lingkungan eksternal perusahaan dan interaksi antara perilakunya dan perilaku perusahaan secara langsung mempengaruhi jalur pengembangan perusahaan. Perusahaan batubara akan dipengaruhi oleh peraturan pemerintah untuk sebagian besar dalam proses pembangunan dan bahkan perilaku ekonomi tertentu dalam perusahaan akan diintervensi oleh Departemen Pemerintah atau pengenalan kebijakan dan peraturan yang relevan akan membuat perubahan pola industri keseluruhan secara dramatis sehingga mempengaruhi pola persaingan perusahaan. Pengawasan pemerintah terhadap merger dan akuisisi dapat mengurangi pemanfaatan sumber daya pasar. Perubahan tarif pajak juga akan berdampak penting pada frekuensi dan kualitas akuisisi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan batubara harus selalu memperhatikan perubahan peraturan pemerintah dalam proses pembangunan, aktif menggunakan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan perusahaan secara aktif, menyesuaikan alokasi sumber daya asli dan persyaratan kapasitas untuk persyaratan baru, lalu membuat perusahaan strategis besar dan mengambil tindakan pencegahan untuk memenuhi persyaratan eksternal pemerintah. Integrasi sumber daya mencakup dua proses identifikasi sumber daya dan akuisisi sumber daya, dengan fokus pada implementasi eksternal perusahaan. Industri batubara sebagai komunitas perusahaan berbasis sumber daya dicirikan oleh ketergantungannya pada sumber daya. Pemerintah mengendalikan sumber daya strategis yang diandalkan oleh perusahaan batubara untuk kelangsungan hidup dan perkembangan mereka. Sebagai direktur perencanaan, penyedia layanan publik dan pengawas, pemerintah mempengaruhi arah integrasi sumber daya industri batubara melalui perencanaan industri, pendukung industri, transformasi industri, infrastruktur, pembangunan sistem pendukung, pengembangan industri, dan ketertiban pasar. Oleh karena itu, proses integrasi sumber dayanya harus diatur dan diintervensi oleh pemerintah. Rekonfigurasi sumber daya berfokus pada kombinasi penggunaan sumber daya dalam suatu perusahaan, termasuk alokasi sumber daya dan pemanfaatan sumber daya. Konfigurasi ulang sumber daya dapat secara efektif meningkatkan fleksibilitas sumber daya dan fleksibilitas koordinasi perusahaan yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengatur ulang sumber daya yang berbeda di berbagai bidang dan menerapkannya pada pembangunan daya saing perusahaan, mengubah peluang potensial menjadi keunggulan perusahaan, mempromosikan produk, teknologi, manajemen, dan inovasi proses, serta dapat beradaptasi dengan permintaan pasar dan meningkatkan kinerja kompetitif perusahaan. Selanjutnya, ada persaingan industri dan integrasi M&A perusahaan batubara. Persaingan industri mengacu pada intensitas persaingan antar perusahaan dalam industri batubara. Organisasi perusahaan adalah respon terhadap lingkungan persaingan eksternal. Persepsi lingkungan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi kognitif wawasan. Kedua, fungsi pengenalan peluang. Dan ketiga, fungsi kognitif pembelajaran. Dan 5 kategori objek. Yang pertama, persepsi perubahan teknologi. Kedua, persepsi permintaan pasar. Ketiga, persepsi persaingan industri. Keempat, persepsi krisis perusahaan. Dan yang terakhir, persepsi kebijakan dan peraturan. Serta terdapat pemangku kepentingan seperti pesaing, pemasok, dan mitra perusahaan khusus untuk tingkat persepsi persaingan industri. Meningkatkan kemampuan persepsi perusahaan sangat membantu untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, memahami perubahan dalam lingkungan teknologi eksternal, mendeteksi strategi kompetitif pesaing, mengidentifikasi peluang dan ancaman, memahami tren pengembangan masa depan, dan mempromosikan pengetahuan, inovasi teknologi. Perusahaan harus memperhatikan perubahan pesaing, mendeteksi perubahan lingkungan, menghilangkan efek
buruk, dan mengadopsi strategi kompetitif untuk memastikan posisi dominan mereka dalam persaingan. Perusahaan batubara sebagai perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya, rentan terhadap penurunan dan bahkan mati karena perubahan faktor lingkungan eksternal seperti penipisan sumber daya. Jika perusahaan batubara ingin memperoleh keuntungan dalam persaingan, mereka harus merebut hak untuk mengeksploitasi sumber daya batubara berkualitas tinggi melalui integrasi sumber daya dan harus bersaing di sekitar integrasi sumber daya alam batubara berkualitas tinggi, kondisi lokasi, kondisi koordinasi industri, sumber daya modal, dan sumber daya manajemen sehingga memperoleh manfaat yang berbeda yang dibawa oleh kelangkaan sumber daya dan perbedaan kualitas. Mereka juga harus mengoptimalkan berbagai sumber daya melalui konfigurasi ulang sumber daya sehingga semua jenis sumber daya cocok dan saling melengkapi dan mendapatkan keunggulan kompetitif. Perkenalkan, nama saya Daiva Safir Kristiawan, NPM 19013010136. Di sini saya akan mempresentasikan tentang subbab 2.3 sampai 2.5. Yang pertama adalah kewaspadaan organisasi dan integrasi M&A perusahaan batubara. Kewaspadaan organisasi mengacu pada kemampuan perusahaan batubara untuk mendeteksi perubahan internal dan eksternal lingkungan, termasuk 4 dimensi, yaitu multi perhatian, wawasan interaktif, penilaian berwawasan ke depan, dan memimpin tujuan. Yang merupakan salah satu elemen kunci dalam proses memperluas penelitian, yaitu tentang kewaspadaan kewirausahaan dan mengidentifikasi dalam pengembangan peluang kewirausahaan organisasi. Pada intinya, kewaspadaan organisasi adalah proses dan fitur kunci yang mencirikan pemrosesan kognitif informasi lingkungan oleh organisasi. Dan hal ini dibagi menjadi 3 proses utama, yaitu wawasan perhatian atau scanning, lalu ada pengerahan perhatian, pembuatan makna atau interpretasi. Kewaspadaan organisasi merupakan sifat yang melekat di dalam fitur perusahaan. Dan intinya itu adalah pengamatan dinamis dan identifikasi lingkungan eksternal terlepas dari multi perhatian, wawasan interaktif, atau penilaian berwawasan ke depan. Berdasarkan logika di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu, yang pertama, kewaspadaan organisasi memiliki dampak positif pada persepsi lingkungan perusahaan batubara. Yang kedua, kewaspadaan organisasi berdampak positif pada integrasi sumber daya perusahaan batubara. Dan yang ketiga, yaitu kewaspadaan organisasi berdampak positif pada rekonfigurasi sumber daya perusahaan batubara. Kemudian subbab 2.4, orientasi kewirausahaan dan integrasi M&A perusahaan batubara. Orientasi kewirausahaan mencerminkan konsep dan cara pengambilan keputusan strategis inovasi perusahaan, resiko, dan tindakan lanjutan. Saat ini, pandangan 3 dimensi diterima secara umum, yaitu 3 dimensi inovasi, inisiatif, dan pengambilan risiko. Orientasi kewirausahaan yang diusulkan dalam makalah ini mengacu pada suatu sikap atau kemauan yang dimiliki oleh perusahaan batubara, yang meliputi serangkaian proses, praktik, dan aktivitas pengambilan keputusan yang terkait dengan perilaku kewirausahaan, seperti contohnya identifikasi peluang, sumber daya integrasi. Hal ini ditujukan untuk mencapai kewirausahaan perusahaan batubara. Dimensi inovatifnya mengacu pada kemauan dan tingkat perusahaan batubara untuk menciptakan produk dan meningkatkan layanan yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dengan tingkat penggunaan teknologi baru atau manajemen baru dengan tampilan dimensi proaktifnya yang memicu pada kemampuan perusahaan batubara untuk menangkap peluang pengembangan secara proaktif dan mengambil tindakan itu untuk menghadapi tantangan yang dibawa oleh lingkungan eksternal. Kewirausahaan berarti mengidentifikasi peluang. Oleh karena itu, dari logika di atas, hipotesis yang bisa diajukan dalam makalah ini adalah orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap persepsi lingkungan perusahaan batubara. Yang kedua, orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap integrasi sumber daya perusahaan batubara. Dan yang terakhir, orientasi kewirausahaan berdampak positif pada rekonfigurasi sumber daya perusahaan batubara. Kemudian subbab 2.3, integrasi M&A dan kinerja perusahaan batubara. Banyak penelitian telah menunjukkan pentingnya membangun kapabilitas perusahaan melalui kapabilitas M&A. Kemampuan organisasi tingkat tinggi termasuk persepsi peluang, integrasi sumber daya, dan kemampuan internal dan eksternal.
Banyak penelitian juga telah mengonfirmasi bahwa M&A adalah kewirausahaan proses dalam organisasi perusahaan. Dalam hal ini, proses M&A perusahaan batubara dianggap sebagai proses membangun kemampuan dinamis dan kemudian hubungan antara mereka dan kinerja perusahaan batubara. Di antara studi tentang variabel hasil kemampuan dinamis, beberapa studi telah berfokus pada dampak dari kemampuan dinamis pada kinerja perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Karena kinerja perusahaan adalah struktur multidimensi, maka industri batubara adalah industri siklis, yaitu perusahaan batubara dibagi menjadi kinerja jangka pendek dan jangka panjang. Hipotesis yang dapat diambil dari logika di atas adalah yang pertama, persepsi lingkungan berdampak positif terhadap kinerja jangka pendek perusahaan batubara. Yang kedua, persepsi lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja jangka panjang perusahaan batubara. Lalu, integrasi sumber daya juga berdampak positif pada kinerja jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan batubara. Dan yang terakhir, rekonfigurasi sumber daya berdampak positif pada kinerja jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan batubara. Terima kasih. Dibahas mengenai bab 3 yaitu desain penelitian. Yang pertama adalah poin 3.1 yaitu pengukuran variabel penelitian. Pada artikel ini disebutkan bahwa indikator kinerja batubaranya itu diukur dengan menggabungkan kinerja jangka pendek dengan kinerja jangka panjang. Dan yang dimaksud kinerja jangka pendek sendiri itu diukur dengan kinerja keuangan, sedangkan kinerja jangka panjangnya ini diukur dengan keunggulan kompetitif. Pada penelitian ini, item pengukurannya juga berdasarkan skala pengukuran Likert, yaitu skala yang menunjukkan bahwa responden ini sangat tidak setuju ataupun sangat setuju. Pada poin 3.2 yaitu desain kuesioner dan pengumpulan data. Pada makalah ini, kuesioner itu sebelumnya sudah diuji pada Poly Energy Holding Company dan SDIC Coal Holding Company. Nah, pada pengujian awal ini hasilnya itu bisa mengesampingkan kecenderungan jawaban yang jelas, skor yang terlalu terkonsentrasi, dan pertanyaannya itu bias, jadi diperlukan beberapa revisi. Dan untuk pengumpulan data resminya dimulai pada Desember 2019 dengan disebarkan melalui saluran informasi seperti China Coal Group Poly Energy, China National Coal Association, Shandong Energy Group, dan media sosial seperti WeChat, Kiki, email, dan YGX. Dan sasaran kuesioner ini yaitu disebarkan di daerah penghasil batu bara utama di Cina. Dan pada Juni 2020 diterima sebesar 382 kuesioner dengan diantaranya yaitu hanya 323 data yang valid. Dalam penelitian ini juga usia perusahaan, ukuran perusahaan, dan jenis industri diambil sebagai variabel kontrolnya. Sampel di sini melibatkan 6 subsektor industri batubara di antaranya presentasi kumulatif industri pertambangan batubara, batubara industri konstruksi tambang, industri pembuatan peralatan mesin batubara, dan industri tenaga batubara sebesar 85%. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Septa Rajmawan dengan NPM 19.013.010.144. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 yaitu mengenai analisis dan hasil data. Dalam bab ini, saya akan menjadikan 3 subbab. Yang pertama, 4.1 uji reliabilitas dan validitas variabel. Selanjutnya, 4.2 hubungan antara statistik deskriptif dan variabel. Dan yang terakhir yaitu 4.3 tentang pengujian hipotesis. Tentang uji reliabilitas. Dalam makalah ini menggunakan 2 metode yaitu Corrected Item Total Correlation atau CITC yang digunakan untuk mencerminkan keandalan variabel, dan yang kedua yaitu Kornberg Coefficient yang digunakan untuk memeriksa konsistensi internal variabel. Nah, dalam Corrected Item Total Correlation yang telah dimodifikasi digunakan juga untuk memurnikan item pengukuran. Nah, dalam item
dalam nilai CITC yang kurang dari 0,30 yang mana alfa meningkat dan keandalan keseluruhan ditingkatkan setelah penghapusan yang telah dihapus. Item pengukuran dinilai dari koefisien keandalan alfa, yang mana semakin besar nilai alfa maka semakin tinggi keandalannya. Ambang batas yang diterima secara umum yaitu 0,7 dengan nilai lebih besar daripada 0,5. Dalam makalah ini, prinsip penilaian CITC dalam SPSS dan koefisien keandalan alfa digunakan untuk menganalisis setiap item variabel satu per satu. Hasil analisis menunjukkan bahwa CITC dari setiap indikator variabel lebih dari 0,35 dan nilai Acornbeck lebih besar dari 0,7, yang mana membuktikan bahwa telah memenuhi persyaratan indeks. Selanjutnya yaitu validitas variabel. Dalam makalah ini menggunakan analisis faktor konfirmasi yang digunakan untuk memverifikasi validitas variabel. Secara umum semakin ringan dengan nilai X2 per DF adalah ke 0, maka semakin baik simulasi antara data sampel dan model. Untuk model dengan X2 per DF kurang dari 5, umumnya dapat diterima. Semakin besar nilai indikator NFI, EFI, dan CFI, maka semakin baik tingkat model dan data yang pas. Secara umum, nilai-nilai NFI, EFI, dan CFI lebih besar dari 0,9, maka dapat diterima oleh model. Nilai NFI, EFI, dan CFI yang lebih besar dari 0,95 menunjukkan bahwa model dan data memiliki kecocokan yang sangat baik. Secara umum, semakin kecil indeks RMSEA atau Root Mean Square Error and Approximation, semakin tinggi pasnya derajat indeks RMCAA dapat diterima ketika berada di antara 0,05 dan 0,08. Hal ini menunjukkan tingkat yang pas rata-rata antara model dan data ketika berada di antara 0,08 dan 0,10, serta tingkat pas yang buruk ketika melebihi 0,10. Nah, dalam makalah ini hasil yang sesuai dengan peraturan pemerintah, persaingan industri, serta kewaspadaan organisasi, orientasi kewirausahaan dan model pengukuran lainnya menunjukkan bahwa nilai-nilai X2 per DF, NFI, TLI, CFI, dan IVF semua memenuhi persyaratan dan setiap koefisien jalur telah lulus tes yang secara signifikan pada tingkat P kurang dari 0,001. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang P.2 tentang hubungan antara statistik, deskriptif, dan variabel. Pada tabel 1 menunjukkan tentang deskripsi, statistik, dan koefisien korelasi antara variabel dengan yang lain. Di sini pada bagian variabel menunjukkan adanya enterprise age, enterprise skill, government regulation, sampai dengan long term performance atau disingkat dengan LTP. Pada samping kanan menunjukkan mean atau rata-rata, sedangkan kanannya lagi ada varian dari variabel tersebut, dan samping kanan lagi ada angka 1, 2, sampai 10 menunjukkan korelasi koefisien dari masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu 4.3, yaitu tentang pengujian hipotesis. Dalam makalah ini menggunakan perangkat lunak SPS versi 13.0 dan teknologi regresi linear hierarki yang digunakan untuk memverifikasi relevansi hipotesis dan variabel seperti industri, usia perusahaan, dan skala perusahaan, yang mana dikendalikan dalam regresi model. Hasil analisis regresi ditunjukkan pada tabel 2 hingga tabel 5, sedangkan hasil regresi hierarki antara integrasi M dan E, perusahaan batubara, dan kinerja perusahaan ditunjukkan pada tabel 6. Hasilnya menunjukkan bahwa peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi lingkungan. Peraturan pemerintah berdampak positif terhadap integrasi sumber daya yang dibuktikan bahwa nilai beta senilai 0,192 dan P kurang dari 0,01, dan hasil regresi mendukung hipotesis B. Peraturan pemerintah berpengaruh positif terhadap rekonfigurasi sumber daya dengan pembuktian beta sebesar 0,177 dengan P kurang dari 0,01, dan hasil regresi mendukung hipotesis 1C. Dengan demikian, hasil regresi hierarkis juga mendukung pada hipotesis 2, hipotesis 2B, hipotesis 2C, hipotesis 3A, hipotesis 3B, hipotesis 3C, hipotesis 4A, hipotesis 4B, hipotesis 4C, hipotesis 5A, hipotesis 5B, hipotesis 6A, hipotesis 6B, hipotesis 7A, dan hipotesis 7B. Sedangkan untuk memverifikasi lebih lanjut tingkat kesesuaian antara model konseptual dan data aktual, struktur model bersamaan digunakan untuk memverifikasi uji hipotesis menurut hasil pemasangan model awal.
Menunjukkan pada hubungan covariance antara peningkatan residual untuk jalur parameter dengan nilai MI lebih dari 3,84 yang dianalisis menggunakan keluaran residual dari model persamaan struktural. Dan model tersebut direvisi dan ditentukan untuk model awal, sehingga setelah dikoreksi, model persamaan struktural yang ditunjukkan pada gambar 1 terbentuk dari fitting yang dilakukan oleh pengimporan data dan hasilnya ditunjukkan pada tabel 7. Hasil fitting ini menunjukkan bahwa nilai 2 sebesar 3380,516 dan nilai 2 per DF adalah 2,453 lebih kecil dari 3, yang mana menunjukkan pada RMSEA dengan nilai 0,067 yang mana kurang dari 0,8. Nilai dari NFI, TLI, CFI, dan EFI masing-masing adalah 0,916, 0,921, 0,901, dan 0,902, yang mana semuanya lebih tinggi daripada 0,9, menunjukkan bahwa model memiliki efek pas yang baik, yang mana terdapat 18 jalur antara variabel, kecuali untuk jalur-jalur sumber daya, integrasi, dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis. Saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti dari hasil tabel 2 sampai hasil tabel 7. Yang pertama yaitu tabel kedua, yaitu tentang regresi hierarki antara regulasi pemerintahan dan perusahaan batubara M&A integrasi. Tabel 3 memuat tentang hierarki regresi antara kompetensi industri dan perusahaan batubara M&A. Selanjutnya yaitu tabel 4, yaitu menjelaskan tentang regresi hierarki dari organisasi Ernst dan perusahaan batubara M&A. Dan pada tabel 5 menjelaskan tentang 3 dimensi dari kewirausahaan, orientasi kewirausahaan dan perusahaan batubara M&A. Dan pada tabel 6 menjelaskan tentang perusahaan batubara M&A dan bagaimana performance dari perusahaan tersebut. Nah, hasil-hasil tersebut akan dijelaskan pada Converter Magazine pada yang figur 1. Di sini tuh dijelaskan terdapat hubungan-hubungan antara yang saya jelaskan tadi. Misal kayak antara perusahaan dengan M&A enterprise atau perusahaan batubara M&A. Di sini ada GR, IC, HA, IO, IP, RI, RR, STP, IE, ES, dan LTP. Nah, hasil-hasil tersebut akan dituangkan pada tabel 7, yaitu fitting, hasil fitting dari struktural ekuasi hasil dari model-model tersebut, yang mana menghasilkan NFI-nya 0,916, TLI-nya 0,921, CFI 0,901, EFI-nya 0,902, dan RMCA menunjukkan 0,067. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Desnantara Manda Putra, NPM 142, akan menjelaskan tentang kesimpulan penelitian dan diskusi. Kesimpulan penelitian dan kontribusi teoritis. Yang pertama adalah 4 faktor yang mempengaruhi perusahaan batubara M&A diringkas. Yang pertama adalah peraturan pemerintah, yang kedua industri persaingan, dan yang ketiga kewaspadaan organisasi, dan yang keempat orientasi kewirausahaan. Dalam makalah ini berdasarkan 322 data sampel M&A perusahaan batubara di daerah penghasil batubara utama negeri ini, yang dimaksud adalah China, mempengaruhi faktor dan mekanisme M&A perusahaan batubara dipelajari kontribusi teoritis utama dan inovasi adalah sebagai berikut. Pertama-tama, M&A perusahaan batubara adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor rumit. Dalam makalah ini, menurut teori kognitif strategis, teori perubahan organisasi, teori kemampuan dinamis, peraturan pemerintah, persaingan industri, kewaspadaan organisasi, orientasi kewirausahaan, dinamis kemampuan, dan teori terkait lainnya, pertama-tama secara sistematis disortir dan diringkas berdasarkan deduksi teoritis ilmiah.
dan analisis logis, dan kasus integrasi M&A perusahaan di China Coal Group, Poly Energy, SDIC Coal, SDIC Xinji, dan perusahaan batubara besar lainnya. Kemudian diwawancarai secara mendalam, dan akhirnya dipelajarilah 4 faktor yang mempengaruhi perusahaan batubara M&A, yang sebagai berikut adalah peraturan pemerintah, industri persaingan, kewaspadaan organisasi, dan orientasi kewirausahaan. Dan next ada model konseptual yang mempengaruhi faktor dan mekanisme perusahaan batubara M&A. Pada deduksi teoritis, hubungan antara perusahaan batubara M&A mempengaruhi faktor membangun kemampuan dan kinerja perusahaan dibahas dari perspektif kemampuan dinamis, mekanisme transmisi, dan jalur pengaruh di antara variabel didirikan. Dan model hubungan perusahaan batubara M&A mempengaruhi faktor dan mekanisme aksi dibangun. Ini merupakan hipotesis penelitian diperiksa secara empiris dengan analisis regresi, hierarkis, dan model persamaan struktural. Dan hubungan pengaruh langsung dan hubungan perantara antara variabel-variabel ini dibahas, dan studi ini merupakan bahwa peraturan pemerintah, persaingan industri, orientasi kewirausahaan, dan kewaspadaan organisasi memiliki dampak positif yang signifikan pada perusahaan batubara M&A. Kemampuan dinamis memiliki berdampak pada kinerja perusahaan batubara. Dengan memasukkan 4 faktor yang mempengaruhi ke dalam model terstruktur, studi ini menemukan bahwa peraturan pemerintah dan persaingan industri memiliki dampak positif pada lingkungan, persepsi dan regresi ulang sumber daya, konfigurasi, tetapi dampak positif pada integrasi sumber daya tidak signifikan, menunjukkan adanya dampak negatif dari peraturan pemerintah dan persaingan industri. Dengan menerapkan kewaspadaan organisasi terhadap perusahaan yang matang, mekanisme realisasi dapat menyebabkan dampak kewaspadaan organisasi kinerja perusahaan batubara yang dibahas secara sistematis. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah dari sudut pandang perusahaan yang berbeda. Dalam penelitian sebelumnya, faktor-faktor dinamis ini jarang dianggap secara keseluruhan, dan pengaruh faktor-faktor ini pada integrasi M&A perusahaan batubara jarang dipelajari dari perspektif kemampuan dinamis. Poin penelitian dan perspektif makalah ini inovatif. Selain itu, yang terkait konsep-konsep seperti kewaspadaan organisasi, orientasi kewirausahaan, dan kemampuan dinamis diterapkan pada integrasi M&A perusahaan batubara, yang memperkaya perspektif penelitian integrasi M&A perusahaan batubara. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan penelitian dan arah penelitian di masa depan. Pertama-tama, meskipun 323 sampel yang valid dikumpulkan melalui penggunaan berbagai modal sosial, penelitian berbasis pada sampel yang lebih besar mungkin lebih representatif dan universal. Data yang dikumpulkan dalam makalah ini adalah cross-sectional, yang sedikit tidak cukup dalam menilai hubungan kasual antara variabel. Dalam penelitian selanjutnya, data panel dapat dipertimbangkan untuk penelitian longitudinal, menemukan data bekas yang tepat untuk penelitian empiris, dan menempatkan perusahaan sampel yang ada dalam jangka waktu yang lebih lama untuk memeriksa juga merupakan salah satu arah masa depan. Sebagian besar timbangan yang diadopsi dalam makalah ini berasal dari penelitian yang matang. Dalam beberapa skala, perbedaan antara industri dan perusahaan yang berbeda tidak dipertimbangkan. Begitupun sebaliknya, skala yang sangat umum diadopsi berdasarkan pada prinsip mencari kesamaan, sambil memesan perbedaan di masa depan. Secara khusus, skala ini harus dikembangkan melalui studi kasus untuk penilaian teoritis yang membumi untuk lebih mencerminkan perilaku M&A batubara perusahaan. Kemudian yang kedua adalah dalam makalah ini hanya intensitas kompetisi, peraturan pemerintah, dorongan kewirausahaan, dan kewaspadaan pun, perilaku dan aspek lain yang dihadapi oleh perusahaan batubara dipertimbangkan dalam studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan mekanisme M&A perusahaan batubara. Bahkan pembentukan perilaku pengambilan keputusan perusahaan batubara M&A adalah masalah kompleks, multi-subjek, multi-wilayah, dan multi-waktu, yang tidak hanya melibatkan persaingan dan interaksi antara perusahaan batubara,
tetapi juga umpan balik informasi antara perusahaan dan pasar, permainan antar pemerintah dan perusahaan, kompleksitas dan dinamika lingkungan, dan banyak faktor lainnya. Dalam penelitian masa depan, teori permainan dapat diperkenalkan ke dalam studi M&A perusahaan batubara untuk secara dinamis menganalisis proses permainan antara perusahaan dan pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga ada untuk kenyamanan penelitian. Proses integrasi setelah M&A diperlakukan sebagai kota hitam dalam makalah ini, dan pengaruh integrasi interpersonal, integrasi tugas, keadilan prosedural, dan keadilan informasi pada kinerja perusahaan tidak dipertimbangkan dalam proses uji empiris. Dalam penelitian ini juga merupakan salah satu petunjuk penelitian untuk mempertimbangkan studi lebih lanjut bagaimana menciptakan nilai melalui integrasi yang efektif dan bagaimana menggabungkan ketidakpastian lingkungan eksternal ke dalam analisis kerangka penelitian. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama ada membahas tentang merger dan akuisisi sehingga memberikan informasi yang menyeluruh dan lengkap tentang cara penting bagi perusahaan batubara untuk memperoleh sumber daya kompetitif utama. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dalam penelitian yang ada lebih banyak penekanan ditempatkan pada integrasi, kebijakan, metode, dan evaluasi kerja. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama tidak bisa secara spesifik digunakan perusahaan yang beroperasi di luar negeri China. Kemudian yang kedua terfokus pada sumber daya alam batubara sehingga tidak dapat diterapkan di berbagai kasus sumber daya alam lainnya. Kemudian kurangnya analisis teoritis dan pengujian empiris pada kunci faktor pengambilan keputusan dan mekanisme pendorong M&A perusahaan batubara. Kemudian yang terakhir ada dalam beberapa skala perbedaan antara industri dan perusahaan yang berbeda tidak dipertimbangkan. Sebaliknya, skala yang sangat umum diadopsi berdasarkan pada prinsip mencari kesamaan sambil memesan perbedaan. Kemudian cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.